Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masuk ke materi pertama di kuliah ini, matematika diskrit. Jadi materi pertama ini adalah tentang relasi ya. Ini slide-nya dibuat oleh Pak Arzaki. Ya, sebagaimana saya sampaikan sebelum dimulai materi ini tentang buku-buku apa saja menjadi acuan di dalam perkuliahan ini. Nah, ini adalah yang nanti Anda bisa pilih salah satu, salah dua, atau salah tiga ya untuk nanti Anda belajar ya. Tapi kalau minimal itu acuan utama itu yang Rosen itu lengkap sekali itu. Discrete Mathematics and its Application, dan itu mudah dipahami, banyak soal-soal ujian di sana juga gitu ya. Oke. Kemudian apa yang akan kita pelajari ini ya, produk kartesius, Cartesian product ya, kemudian definisi notasi dasar relasi biner maupun representasi relasi ya. Kemudian nanti terakhir ada operasi himpunan pada relasi biner. Nah, sekarang Cartesian product. Apa itu Cartesian product? Cartesian product itu di sini ya definisinya adalah, Anda sudah belajar himpunan ya. Semoga Anda sudah nggak lupa tentang himpunan. Himpunan sudah Anda pelajari sejak SMP saya kira. Dan di Lokmat ya. Anda sudah ngambil Lokmat ya? Lokmat sudah? Sudah, Pak. Sudah. Ada bahas himpunan. Himpunan kemarin bahas ya? Ya. Iya, Pak. Oke, kalau himpunan sudah bahas, saya kira ini bisa lebih mudah. Misalkan A dan B adalah dua himpunan ya, himpunan A dan B. Jadi produk kartesius ya, atau hasil kali kartesius, Cartesian product ya, bahasa Inggrisnya, antara A dan B, notasinya adalah A cross B. Maaf, ini saya nggak bisa coret-coret di sini karena ini PDF. Saya harus cari aplikasi nanti yang bisa di Mac supaya bisa coret-coret. A cross B. Nah, saya bacanya ini cross saja ya. Dan didefinisikan, A cross B itu apa? A cross B itu adalah pasangan terurut dari A dan B, di mana A-nya itu ada elemen dari A, himpunan A, B kecil ya, notasi B kecil adalah elemen dari himpunan B. Gitu ya. Jadi pasangan terurut, ini disebut pasangan terurut atau ordered pair, atau pasangan terurut. Kenapa disebut terurut? Ya karena memang urutannya ini diperhatikan. Kalau A cross B, ya berarti ini A kecil, B kecil kalau seperti ini ya. Tapi kalau B cross A, ya nanti B, A ya, gitu ya, di mana ya ini A elemen dari himpunan A, B elemen dari himpunan B. Seperti itu ya. Oke. Nah, pasangan terurut AB, sebentar saya ini dulu ya. Saya enggak usah. Sebenarnya saya mau accept yang tadi, cuma nanti merusak videonya ya, karena nanti ini diupload di YouTube. Anda nanti belajar ini. Ya, oke. Pasangan terurut A, B dan C, D dikatakan sama jika dan hanya jika. Ini nanti ada notasi jika, K-nya 2. Jika itu mungkin kemarin waktu Lokmat Anda sudah kenal ini ya. Jika dan hanya jika itu apa, saya nggak usah ulang ya. Jadi ini dua arah. Jika A maka B, jika B maka A, atau jika P maka Q, jika Q maka P, itu jika dan hanya jika. Ya, pasangan terurut A, B dan C D dikatakan sama jika A sama dengan C maupun B sama dengan D. Ya, ini artinya ya dua pasangan terurut dikatakan sama jika memang ini nilainya sama, intinya gitu. Ini misal 1,2, di sini juga 1,2 gitu, maksudnya seperti itu ya. Nah, contoh, apabila A itu 1,2 dan B adalah A, B, C, maka A cross B ya. Jadi ini himpunan A ya, itu 1 sama 2 elemennya. B itu adalah A kecil, B kecil, C kecil, maka A cross B adalah, nah seperti ini. 1A, mohon yang belum dimut semua dimut ya. 1A, kecuali nanti pada saat saya bertanya, nanti bisa Anda menjawab di unmute lagi. Jadi A cross B itu adalah himpunan pasangan terurut ya. Ingat ya, A cross B itu adalah himpunan di mana elemen-elemennya adalah berupa pasangan terurut ya. Ya kan, bacanya kan gitu ini.
Elemen-elemennya berupa pasangan terurut, di mana A itu adalah elemen dari himpunan A, B kecil ini adalah himpunan dari B kecil. Contoh jika seperti ini ya, maka A cross B itulah himpunan pasangan terurut seperti ini. 1A, 1B, ya, 1C, ya kan, ini 1A, 1B, 1C, ya kan. Terus kemudian 2A, 2B, 2C, gitu ya. Itu himpunan pasangan terurut itu. Kalau B cross A, nah ini sebaliknya, beda loh ya. Kalau B cross A, itu adalah pasangan terurut di mana elemen dari himpunan B itu ada di depan. Ya. Jadi kira-kira gimana nanti? Berarti A1, A2, gitu kan, B1, B2, dan seterusnya. Jadi, nah ini A,1, A,2, B,1, nah gitu dan seterusnya gitu ya. Oke, dari sini Anda bisa lihat bahwa A cross B itu beda dengan B cross A. Oke. Sehingga operasi Cartesian product itu tidak komutatif, artinya tidak bisa dipertukarkan urutannya. A cross B, kalau A kali B, kalau Anda bilangan kan A kali B sama dengan B kali A. Tapi kalau ini sebuah himpunan, Cartesian product di situ ya, itu A cross B tidak sama dengan B cross A. Oke, paham sampai sini ya? Ada yang belum paham? Ini sangat mudah ya. Atau satu latihan, mana tadi coret-coret saya, papan tulis saya. Yang belum screenshot, silakan screenshot yang ini. Oke, saya hapus. Misal, A itu misal X, Z, Z. B itu misal Lembang. Nggak usah lah, nanti kebanyakan nulisnya ke ini ya. Kebanyakan apa ya? P, R. Nah, misal seperti itu. Maka A cross B itu adalah himpunan pasangan terurut. Ingat menulisnya ya. Kalau A cross B berarti yang elemen A itu ada di depan. X dipasangkan dengan yang ada di sini. Ini P kecil ya. P kecil. P, apalagi X, R. Ya. Lagi Y, P, Y, R. Terus Z, P, Z, R. Nah, ya, di sini ada 3, di sini ada 2 elemennya. Mestinya nanti elemen dari A cross B itu jumlahnya ada 6. Jadi 3 kali 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Oke. Ya, ini Cartesian product ya. Oke, lanjut. Nah, untuk himpunan B berlaku ini hukum-hukumnya ya, atau kita rangkum dalam sebuah teorema. Mohon yang belum di-mute, silakan di-mute ya. Nanti Anda unmute kalau saya tanya. Saya menanyakan sesuatu. A, B itu elemen A cross B. Ini ekuivalen, maksudnya ini apa itu namanya? Ya, ini hanya jika atau disebut juga ekuivalen gitu ya. A, B elemen A cross B. Ya, ini hanya jika A elemen A dan B elemen dari himpunan B. Ya, ini saya kira Anda paham ya ini ya. Ini hubungannya dan ya. Dan artinya tidak salah satunya. Jadi A itu elemen dari A dan B juga elemen dari himpunan B, ini pasti.
dua-duanya gitu ya. Kemudian ini ya, AB itu elemen dari A cross B, jika B, A itu elemen dari B cross A juga. Ya, betul ya, ini karena ini sebaliknya. Kemudian A itu, jika A himpunan A itu adalah himpunan kosong, maka, ya ini maka, seperti ini maka, A cross B maupun juga B cross A itu nanti sama dengan himpunan kosong. Artinya Cartesian product dari himpunan yang minimal salah satunya itu himpunan kosong, nanti hasilnya juga pasti himpunan kosong. Oke. Kemudian A cross B sama dengan B cross A, jika A sama dengan B, ya. Jadi kan sebenarnya A cross B itu tidak sama dengan B cross A kan, Anda tahu ya, tadi ya. Beda kan, A cross B dengan B cross A itu kan beda kan, tidak sama dengan kan. Cuman ini hanya akan sama dengan ya, A cross B sama dengan B cross A jika memenuhi keadaan seperti ini ya, jika memenuhi keadaan seperti ini, di mana A itu sama dengan B, oke ya. Jadi A sama B itu himpunan yang sama, atau salah satu A itu himpunan kosong atau B itu himpunan kosong juga. Ya, ya. Terus, kemudian misalkan A dan B adalah dua himpunan berindah, maka kardinalitas dari A cross B atau kardinalitasnya ditandai dengan harga mutlak seperti ini, maksudnya adalah jumlah elemen dari A cross B itu sama dengan jumlah elemen dari A atau kardinalitas A kali kardinalitas B. Contohnya tadi, ya, iya. Ini. Oke, kardinalitas A. Bentar, ini miring. Kardinalitas dari A berapa? Nah, ini silakan Anda unmute. Kardinalitas dari A berapa? X, Y, Z, Pak. Iya, berapa kardinalitasnya? 3, Pak. 3. Kardinalitas dari B? 2, Pak. 2, betul. Dan tadi kan secara hukumnya, kardinalitas dari AB, A cross B sama dengan A kali B ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, tadi kan gini. Nah, jadi ini 3 kali 2. Jadi ini sama dengan 6 kan? Dan ternyata betul kan? Ini kardinalitas dari AB 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, seperti itu ya. Silakan Anda screenshot, nanti di-share di grup Telegram. Mungkin ketua atau salah satunya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sip, thank you. Lanjut. Nah, ini diperluas saja, diperluas. Jadi nanti A cross A1 cross A2 dan seterusnya itu sama dengan hasil perkalian ini ya. Kalau nanti Cartesian product-nya melebihi dari satu apa itu namanya? Satu himpunan. Nah, oke. Nah, nanti Anda bisa latihan sendiri coba. Kalau misal ada 3 himpunan, nanti Cartesian product dari 3 himpunan itu seperti apa? Nah, gitu ya. Oh ya, kan nanti aja lah. Ini nanti saya tinggalkan sebagai forum diskusi ya. Kemudian, ya oke. Sekarang bagaimana ini ada definisi dan notasi untuk relasi ya. Nah, kita masih bicara tentang relasi biner. Relasi biner itu adalah relasi yang menghubungkan dua himpunan. Ya. Jadi kalau relasi dari A ke B, ini ya, ini sudah di screenshot tadi ya, saya hapus. Ya, relasi. Jadi relasi, misal R itu adalah relasi dari A ke B. Nah, itu ya, ini R ya, benar ini. Ya, ini. Nah, sini aja. Ini misal ada himpunan A, tulis di Wacom itu tidak semudah nulis di papan tulis ya.
Susah untuk menggambar lingkaran. Malah. Aduh. Ulangi ya. Hapus. Udah tulisannya jelek. Katakanlah ini relasi R, ini relasi dari A ke B. Jadi ada ini himpunan A ke B ya maksudnya. Ini nanti ada himpunan A gitu ya. Ya, himpunan A, ini himpunan B gitu ya. Nah, ya. Nanti di sini ada elemen-elemennya himpunan B. Jadi ini ke sini gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat definisinya ya. Misalkan A dan B adalah dua himpunan. Nah, relasi biner dari A ke B merupakan himpunan bagian dari A cross B. Nah, apa ini? Kenapa bisa merupakan himpunan bagian dari A cross B? Oke. Apabila R merupakan relasi A ke B, ya, di mana A itu adalah elemen himpunan A, B kecil ya, ini elemen dari himpunan B, maka notasinya bisa seperti ini ya. ARB ini sama ini notasinya ARB. Ini artinya notasi ya ini himpunan elemen dari himpunan A ini A kecil, ini berrelasi dengan himpunan elemen dari himpunan B kecil gitu ya. Merupakan notasi yang menyatakan bahwa A, B elemen dari R ya, bisa saja seperti ini ya. Jadi ARB dengan A, B elemen R itu artinya sama saja. Ini A berrelasi dengan B. Bahwa A, B itu adalah elemen dari sebuah relasi R. Karena relasi itu apa? Himpunan pasangan terurut ini kan, Anda harus paham ya. Ya, tadi kan sebuah R, tadi itu mana? Oh, tadi saya sudah menjelaskan belum? Oh, saya belum tadi ya belum menjelaskan ya bahwa R itu adalah oke. Tapi R itu adalah apa itu namanya himpunan bagian A cross B. Jadi A cross B itu adalah nanti himpunan dari pasangan terurut kan, dan R relasi ini R itu adalah subset dari A cross B. Berarti relasi R ya, ini kan R kan merupakan relasi ya. Maka relasi R itu juga himpunan dari pasangan terurut. Jadi pasangan terurut A, B ini elemen dari R juga. Ya, nanti saya jelaskan dengan contoh ya. Dengan kata lain, ARB ini mengatakan bahwa A itu berrelasi dengan B ya. Oke, tadi sudah saya jelaskan bahwa A elemen A dan B elemen B. Selanjutnya ARB atau ini tidak ya, ini dicoret AR coret B atau nyoretnya bisa di atas atau notasinya bisa gini. Negasi dari ARB merupakan notasi yang menyatakan bahwa A, B itu bukan elemen dari relasi. Artinya A itu tidak berrelasi dengan B. Ya, artinya A tidak berrelasi dengan B. Oke. Relasi pada himpunan A merupakan relasi dari A ke A. Nah, nanti kita kan sebenarnya banyak belajar malah justru relasi pada himpunan A. Oleh karena itu, relasi himpunan A merupakan himpunan bagian dari A cross A. Coba, jadi kalau relasi itu A ke B, maka himpunan bagian dari A cross B. Kalau relasi dari A ke A, itu berarti himpunan bagian dari A cross A. Oke, nanti dengan contoh ya, supaya lebih jelas ya. Sebentar, ini saya contohkan gini dulu aja lah biar Anda nggak bingung ya. Tadi mana tadi coret-coretannya. Oke, misal kita punya A, di sini aja saya tulis ya. A itu adalah himpunan 1, 2, 3. Sementara B itu adalah A, B. Nah, misalnya gitu ya. Oke, Anda tahu A cross B itu apa saja coba? 1, A, betul. Kemudian 1, B. Ya, betul. Gitu aja biar gampang kita ini ya. 2, A, B. 2, B, 3, A,
dan 3,B. Ini gampang kok sebenarnya Madis itu. Ya, gitu ya. Nah, oke, sudah jelas semuanya seperti itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 elemen. Nah, sekarang misal kita definisikan relasi A ke B. Relasi A ke B itu kita definisikan misal R. Kita definisikan itu misal 1,A, 2,A, misal ya, 3,B. Bisa saja seperti ini. Jadi kan ini kan A itu 1, 2, 3. B itu A, B. Kalau relasi penuh kan sini satu seperti ini kan. Tapi kita definisikan bahwa kalau A cross B Mas ya, relasi penuh itu A cross B ya. Ini kan 1A, 1B, 2A, 2B dan seterusnya. Cuman di sini kita definisikan bahwa sebuah relasi R itu adalah hanya 1A. Nah, ini saya hapus dulu yang ininya ya. Nah, ini bisa. Mana? Nah, 1A ya. Kemudian apa tuh namanya? 2A. Enggak begitu lurus ya. Oke lah, anggap aja sampai sini. 3B. Nah, seperti ini. Ini relasi yang kita definisikan. Relasi pada A cross B atau relasi dari A ke B. Nah, Anda tahu R ini berarti subset dari A cross B. Paham ya? Gitu? Ini kan subset himpunan bagian dari A cross B kan? Oke. Kita definisikan sendiri ini relasinya. Relasi nggak harus sama dengan A cross B, tapi boleh kan relasi itu sama dengan A cross B-nya? Boleh, makanya ini R adalah subset A cross B. Gitu ya. Oke. Oke, seperti itu. Nanti silahkan banyak latihan sendiri ya. Nah, sekarang masalah domain dan range untuk relasi. Misalkan A dan B adalah dua himpunan, ya, dua himpunan, dan R adalah relasi dari A ke B. Daerah asal domain dari relasi R dinotasikan dom R, ini notasinya ya. Didefinisikan sebagai ini ya. Dom R ini adalah untuk A elemen A terdapat B elemen B yang memenuhi di mana A itu berelasi dengan B. Oke. Ini sebenarnya notasinya ini harusnya saya nggak bisa coret-coret sih di sini. Domain R itu adalah bisa notasi lain ya, notasi matematisnya adalah semua A elemen A di mana terdapat, ini notasi gini kan terdapat B, mungkin di dulu sudah pernah ada. Di, B ini harusnya dikurung ya ini ya. B elemen B ya, terdapat B elemen B, ini harusnya dikurung, cuma saya nggak bisa coret-coret di sini, PDF ini. B elemen B, di mana A itu berelasi dengan B. Saya nanti Mas harus nyari aplikasi yang bisa coret-coret di PDF ini, tapi yang bisa di Mac. Sornal itu nggak bisa di Mac ya, kalau di Windows bisa ya. Harus cari cara nanti. Gimana caranya ini? Mac ini agak ribet ya. B elemen B, ini RB. Ya, gitu ya. Dengan perkataan lain, nah ini yang lebih mudah ya. Domain R itu merupakan himpunan seluruh elemen himpunan A yang berelasi dengan setidaknya satu elemen himpunan B. Minimal satu himpunan B. Ya, himpunan seluruh elemen himpunan A yang berelasi dengan himpunan B. Sebentar, di sini ada contohnya enggak? Oh, ada contohnya ya, oke lah. Atau kalau enggak gini, yang contoh saya tadi juga bisa. Oke, domain R. Di sini domain R berapa? Berarti 1, 2, 3. Jadi himpunan yang ada di A yang berelasi minimal dengan satu yang ada di sini.
Ya. Jadi kalau misal di sini ada 4, tapi 4 nggak berrelasi dengan yang di sini, berarti 4-nya nggak masuk. Dia tetap 1, 2, 3 gitu. Yang ada berrelasi dengan di sini domain R. Ini DOM ya. DOM. Ya gitu ya, ini gampang kok sebenarnya. Nggak usah dipikir-pikir rumit. Selanjutnya range atau jelajah dari R dinotasikan run itu ya, range R. Notasinya adalah ini. Ya kalau ini kan domain ya, DOM notasannya ya, DOM. Nah ini nanti run. Ini adalah apa tuh namanya, elemen dari B, di mana terdapat A yang berrelasi dengan B tersebut gitu ya. Jadi kalau misal di sini ya ini kebetulan run R ini semuanya di sini ya. Cuma nanti ini kasusnya saya membuatnya kurang bagus ya. Ini kebetulan ini ya domain sama range-nya semua elemen yang ada di A maupun B. Artinya pokoknya yang ada di sini, kalau misal gini, ini contoh yang lain ya. Ini A, ini B. A-nya itu 1, 2, 3, 4. Di sini A, B, C. Misalnya ya. Nah, misal gini relasinya. Ya, misal relasinya adalah gini. Ini contoh lain ya. Maka domain R berapa? Hanya 1, 3, 4 gitu ya. Sementara run dari R itu A sama B saja. Ya gitu ya. Simpel ya. Simpel, Pak. Ya silakan kalau mau di screenshot karena udah penuh. Nanti di share di grup Telegram. Ini contoh lain ya, sorry sebelum di ini. Ini contoh lain. Nanti Anda ininya. Ya silakan di screenshot. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, sip. Kita lanjut lagi. Gampang kok masih situ. Misalkan A itu Alex, Ben, Katie. B itu MD, K, SD, MRV. Ini himpunan mata kuliah ya. Alex, Ben, Katie itu himpunan mahasiswa. MD Matematika Diskrit, K itu kalkulus. Ini SD struktur data, materi ruang vektor, mata kuliah yang sudah Anda ambil mungkin ya. Kita memiliki A cross B-nya kan gini. Ya, A cross B-nya kan berarti semua ya. Alex MD, Alex K, kemudian Alex SD dan seterusnya gitu ya. Ya, gini. Ya, ini A cross B. Semuanya dipasangkan. Misalkan R adalah relasi dari A ke B dengan definisi ya. Mahasiswa X mengambil mata kuliah Y. Ya, misal pada satu semester tertentu dan faktanya atau relasi tersebut adalah Alex itu mengambil mata kuliah MD dan K misal. Ini nyatanya ya, kenyataannya. Kalau ini kan semua kemungkinan yang mungkin terjadi gitu kan, pengambilan yang mungkin terjadi itu A cross B. Tapi faktanya bahwa Alex itu hanya mengambil mata kuliah MD dan K. Di sini kan Alex kemungkinannya mengambil MD, K, SD, MRV kan gitu ya. Ini kan himpunan kemungkinan ibaratnya seperti itu ya, A cross B itu. Kemudian Ben itu hanya mengambil mata kuliah MD dan SD, Katie mengambil mata kuliah MD dan MRV. Ya, nah kita notasikan. Nah, R-nya adalah seperti ini. Jadi Alex ambil MD dan K, Ben mengambil MD dan SD, Katie mengambil MD dan MRV. Tunjukkan bahwa R itu adalah subset A cross B. Oh kok tunjukkan? Tinjau bahwa R itu adalah subset dari A cross B. Betul kan ini? Ini kan enggak semuanya. Jadi apa itu namanya? Nah ini enggak. Bentar. Oh, ya. A cross B kan ini. Kalau ini kan hanya
sebagian, artinya himpunan bagian dari A cross B. Domain R itu yang ada di sini. Jadi elemen yang ada di sini ya, Alex yang ada di depan ya, artinya yang himpunan A-nya, elemen himpunan A yang berelasi dengan elemen himpunan B. Jadi Alex, Ben, Katie. Sebenarnya kan ya ini semua mahasiswanya tiga-tiganya yang masuk ya, Alex, Ben, Katie. Nah sekarang range dari R itu adalah MD, SD, K sama MRV ya. Nah, apa itu? Ada yang tidur. Apa yang belum mood? Oke. Ya, seperti itu ya. Ini kemudian Alex, MD ya, Alex, MD di sini. Alex berpasangan dengan MD itu adalah elemen dari R atau Alex R MD. Ini ya notasinya. Jadi notasi ini sudah ini ya. Dalam notasi relasi ya. Kita bisa mengatakan AB itu elemen R. Ini sama, kita bisa menyatakan bahwa apa itu namanya, A, R, B. Nah gini ya. Ini notasi ini sama. Kalau A, B itu bukan elemen dari R, ini kita notasinya bisa A, R coret B gitu ya. Atau bisa juga negasi dari A, R, B. Ini ya, ini elemen ya. Nah, nanti gambarnya. Nah, nanti dikira angka 2 ini. Bentar. Nah, ya gitu ya. Oke, paham ya? ARB ya. Oke. Sorry, ini bukan ini, sorry. Ini. A, B bukan elemen dari R. Ya, RB. Nah, itu ya. Oke. Lanjut. Alex, MRV. Ini kan nggak ada di sini, jadi ini bukan elemen dari R atau notasinya Alex. Ini R coret MRV atau Alex R. Nah, ini notasinya bisa di atasnya. Jadi ini bisa aja ini notasinya bisa A. Ini juga bisa. Ya. Kalau tidak berelasi ya. Atau negasi Alex R MRV. Seperti itu ya. Oke, itu notasi. Misalkan A, ini ya, 1,2 B itu XY, misalkan R adalah relasi A ke B, dengan definisi R 1X, 2X, 2Y, ini 1X, 2X, 2Y. Ini bukan A cross B ya, kalau A cross B kan berarti 1X, 2X, 1X, 1Y, 2X, 2Y gitu. Cuman ini kita, kalau R itu kan himpunan bagian dari A cross B. Maka ini domain R di sini adalah 1, 2. Ya, di mana ini sama dengan himpunan A-nya sendiri. Dan range dari R apa? X dan Y kebetulan sama dengan himpunan B sendiri. Nah, contoh lain lagi, misal A 234, B 24, 8, 9, 15. Oke. Nah, sekarang ini agak berbeda. Sekarang kita mendefinisikan relasi.
R adalah relasi dari A ke B dengan definisi ARB jika dan hanya jika A habis membagi B. Untuk A elemen A dan B elemen B. Maka, oke, Anda harus ngelis nanti di dalam R ini yang A itu habis membagi himpunan yang ada di B. Himpunan dia. Nah, berarti karena 2 ini habis membagi 4, 2 habis membagi 2. 2 itu yang ada di sini ya, karena ini himpunan dari A ke B ya. 2 habis membagi 2. 2 habis membagi berapa lagi? Habis membagi 4. 2,4. 2 habis membagi berapa lagi? 8. Ya. Jadi 2,8. Terus 3 habis membagi 9. 3 juga habis membagi 15, gitu kan? Terus 4 habis membagi 4. 4 habis membagi 8. Nah, gitu kan? Maka relasinya adalah seperti ini secara lengkap. Domain R itu berapa? 2, 3, 4. Ini kebetulan sama dengan himpunan A sendiri. Range dari R berapa? Ya, 2, 8, 9, 15. Kebetulan sama dengan B itu sendiri gitu ya. Tapi belum tentu sama dengan himpunan A atau sama dengan himpunan B sendiri. Cuman ini kebetulan di contoh ini sama. Oke, misalkan lagi A 2, 3, 4, 8, 9. R didefinisikan adalah, ini relasi pada A ya. Jadi ini A berelasi dengan A sendiri. Definisi A berelasi dengan B jika dan hanya jika A adalah faktor prima dari B. Ya, untuk AB elemen dari A. Maka coba 2 itu faktor 2 kan 9 prima ya. Jadi 2 itu faktor prima dari 2 sendiri. 3 itu bukan bilangan ini ya. Bukan bilangan prima ya. 2 yang maksud bilangan prima di sini. 2 itu faktor prima dari 4, 2 faktor prima dari 8. Oh, 3 itu bilangan prima juga ya? Saya lupa. Ya, 3 faktor dari 3. Iya, faktor dari 3 dan 3 faktor dari 9. Kalau 4 bukan bilangan prima ya. Jadi bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya gitu ya. Nah, maka domain R itu adalah 2, 3. Jelas bahwa domain R itu adalah, ini subset, bukan subset ya, tapi apa itu namanya, real subset. Jadi dia tidak mungkin sama dengan himpunan A gitu ya. Kenapa tidak sama dengan himpunan A? Kan 2, 3, 4, 8, 9 ini nggak semuanya bilangan prima kan? Kan yang menjadi domain itu adalah faktor prima. Jadi pasti adalah bilangan prima. Ini notasinya beda, bukan himpunan bagian ya. Saya yakin Anda sudah paham, kemarin Anda sudah belajar logmat ya. Kalau seperti ini di logmat istilahnya apa? Notasi seperti ini. Apa? Sudah diajarkan belum notasi seperti ini? Halo? Suara saya kedengeran? Kedengeran, Pak. Apa ini? Di logmat diajarkan nggak ini? Diajarkan nggak notasi seperti ini? Sepertinya belum, Pak. Oh, jadi kalau gini, kalau subset, tadi sudah saya hapus ya. Kan ada notasi gini ya. Katakanlah himpunan A subset dari himpunan B. Artinya ini ada dua kemungkinan bahwa himpunan A seperti ini, bisa juga ini. Ini kalau Anda bisa, ini dengan yang tanda inilah. Nah, gitu ya. Jadi ada kemungkinan A itu adalah sama dengan B. Tapi kalau gini, kalau notasinya ini saja, kalau notasi yang ini artinya
tidak mungkin A itu sama dengan B. Ini ada dua kemungkinan. Bisa hapus lagi ya. Kalau kurang dari sama dengan bisa kurang, bisa sama dengan kan? Maksudnya gitu. Ada dua kemungkinan. Ya. A ini sebenarnya real subset ya. Real subset dari B ada yang kemungkinan A sama dengan B. Kalau ini berarti A himpunan dalam A, salah elemen himpunan dalam A itu biasanya ya kardinalitasnya kurang dari kardinalitas dari himpunan B. Tapi kalau gini berarti A sama dengan B. Kalau subset itu kan gitu kan. Bisa sama kan. Nah, kalau ini nggak mungkin sama. Ya, ini nggak mungkin sama karena kan ini dua kemungkinan bisa dipecah. Jadi A subset notasi seperti ini sebenarnya bisa dipecah menjadi dua. Ini sama-sama dengan gitu ya. Nah, sebenarnya itu di logmat nih harusnya. Oh, di sini nanti panjang ceritanya. Ya, ini ya. Jadi nggak mungkin bahwa domain R itu sama dengan himpunan A. Karena ini bukan semuanya prima. Nah, range dari R, bentar. Ya, range dari R itu 2, 3, 4, 8, 9 itu sama dengan A. Ini kan 2,3 itu kan ya ini bilangan primanya yang ada di sini ya. Oke ya. Jadi ini jelas ya. Dan range-nya adalah ya ini 2, 4, 8, 9 kebetulan semua masuk jadi A. Ada contoh lagi, misal Z adalah himpunan bilangan bulat dan R adalah relasi. Jadi Z kita definisikan ya, Z itu adalah himpunan bilangan bulat dan R itu didefinisikan adalah relasi pada Z tadi, himpunan bilangan bulat dengan definisi AB elemen Z, ini relasinya adalah sekarang ya tetap aja R ya. Cuman ini A, B itu elemen dari Z. Jadi ini relasinya pada himpunan, satu himpunan ya. Kalau tadi kan biasanya pada dua himpunan dari A ke B. Nah, sekarang relasinya pada satu himpunan. Jadi untuk A, B elemen dari Z artinya bilangan bulat, maka A berelasi dengan B jika dan hanya jika A itu sama dengan B kuadrat. Bilangan bulat ya, ingat bilangan bulat. Oke. Jadi kalau seperti itu bilangan bulat itu sebenarnya batasnya tidak hingga ya. Cuman kita bisa contohkan misal ini yang Z ya. Ini silakan kalau mau Anda screenshot dulu sebelum saya hapus. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Saya tadi mau jelasin yang ini ya. Z adalah himpunan bilangan bulat mana Z dengan definisi A, B, ARB jika A sama dengan B kuadrat. Bentar ini biar ingat A, B elemen jika ARB. Nah, ARB jika hanya jika A sama dengan B kuadrat. Betul nggak tadi? Ya, A sama dengan B kuadrat. Di mana A, B itu adalah elemen dari himpunan bilangan bulat ya. Z himpunan bilangan bulat. Anda tahu himpunan bilangan bulat itu kan bisa main 2, ya ini dan seterusnya ya teman. Saya misalkan termasuk bilangan negatif ya. Misal main 2, main 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya itu kan himpunan bilangan bulat. Nah, A sama dengan B kuadrat, jadi ini R, ini contohnya saja ya. Karena kan nggak bisa kita list semuanya gitu ya. A sama dengan B kuadrat. Oke. Misal B-nya itu min 2, maka di sini 4 kan gitu. A sama dengan B kuadrat. Terus misal di sini min 1, berarti di sini 1 kan gitu. Kemudian ya 0,0 ya.
Kemudian di sini 1,1. Berarti 4,2 kan gitu. 9,3 dan seterusnya kan gitu. Ya. Ya, karena ini A sama dengan B kuadrat. Oke. Sehingga di sini domain R yang menjadi domain adalah X kuadrat untuk X elemen bilangan bulat. Ya. Jadi ini adalah kuadratnya. Dari yang di sini kan. Ini kuadratnya gitu ya. Kita nggak bisa melis ya kalau ini ya. Makanya kita apa itu namanya? Kita wakili dengan notasi matematisnya. Kita nggak bisa ngelis kan? Karena ini tak hingga, Anda nggak akan selesai gitu kalau Anda list. Kalau nggak bisa di list sini Anda bisa apa itu namanya? Notasikan dalam bentuk notasi matematis bahwa nilai dari domain R elemen-elemen dari domain R itu adalah X kuadrat di mana X itu elemen Z. Jadi semua nilai X kuadrat. Untuk bilangan bulat ini kan berarti misal bilangan bulatnya nih ya. Berarti main 2 itu berarti 4, ini 1, 0, 1, 4, 9 dan seterusnya kan gitu ya. Jadi semua nilai X kuadrat untuk semua himpunan bilangan bulat kuadratnya. Sedangkan range-nya itu adalah himpunan bilangan bulat itu sendiri. Jadi X di mana X itu adalah elemen dari Z. Z itu himpunan bilangan bulat. Alias Z itu sendiri. Kalau ini ya berarti tidak sama dengan Z, pasti. Ya, notasinya gini. Karena kan nggak semua kuadrat kan. 3 kan nggak mungkin masuk sini kan. Betul nggak? 5 nggak mungkin kan masuk sini sebagai domain R. Nggak mungkin kan. 7 nggak mungkin kan. 10 mungkin nggak masuk sini. Nggak mungkin kan. Nah, gitu. Jadi yang masuk sini ya model bisa 0 ya. 1, 4, apalagi 9. Berapa lagi? Ayo, berapa lagi? 4, 9, terus berapa? 16. 16. Berapa lagi? 25. 25. Ya gitu dan seterusnya ya. Nah ini maksudnya seperti itu. Oke. Ya, lanjut. Representasi relasi. Ini saya saya sampai sini kan sampai sini saja ya. Untuk kita lanjut yang nanti hari Kamis. Nah, ketika relasi yang kita tinjau adalah relasi atas himpunan berhingga, maka relasi tersebut dapat direpresentasikan dengan, nah, kalau relasinya itu berhingga, kalau relasi terakhir tadi yang Z tadi tidak berhingga, gitu ya. Tapi kalau berhingga, ini kita bisa notasikan dalam pertama diagram panah. Ini seperti yang Anda sudah pelajari di sekolah menengah. Sebenarnya saya tadi di awal tadi diagram panah ya, karena itu yang sudah familiar di Anda sejak Anda sekolah dulu. Tadi itu yang sudah saya contohkan di coret-coret papan tulis tadi ya. Sudah Anda hapus tadi. Sudah Anda screenshot maksud saya dan saya hapus. Nah, bisa juga dalam bentuk tabel representasinya, bisa dalam bentuk matriks, bisa juga dalam bentuk graf berarah. Ya. Oke. Misal relasi R1 adalah Amir Budi Cecep. Ya. Ke B itu adalah IF22, ini kode mata kuliah ya. Dengan R1 itu Amir, ini relasi R1 ya. Amir, koma, dan seterusnya seperti ini. Kemudian R2 itu relasi 234 ke Q, ya seperti ini ya relasinya. Kemudian R3 didefinisikan relasi seperti ini. Nah, kalau kita notasikan dengan diagram panah, kita representasikan dalam diagram panah. Nah, berarti seperti ini. R1 itu sini, berarti Amir, IF251, Amir, IF323 kan tadi ya. Nah, ini kan. Amir, IF251, Amir, IF323, ya nanti seperti ini. Ini yang saya notasikan di awal tadi ya sebagai contoh, karena ini yang sudah Anda kenal mungkin sejak SMP. Nah, seperti itu ya. Ini adalah representasi dengan diagram panah. Nah, ini yang saya kira familiar dengan Anda ya sebelumnya ya.
sejak di sekolah menengah. Nah, bisa juga dengan tabel, di mana nanti dipetakan di sini atributnya adalah domain sama range-nya. Ini contoh yang R2 ya, yang R2 ya. Yang R2 itu contohnya R2 itu adalah 22, 24, 28 dan seterusnya ya. Jadi 22, 24, 28, 39, nah seperti itu. Ini ditabelkan aja. Tapi ini jarang sih digunakan. Paling ini ya biasanya dalam pemrograman ini ya lebih bisa memungkinkan dalam tabel, ini dalam pemrograman. Kemudian bisa juga dalam bentuk matriks ya. Misalkan A itu A1, A2 sampai AM, ini secara umum aja ya. Misal B itu B1, B2 sampai Bn. Adalah dua himpunan, keduanya tak kosong dan R merupakan relasi dari A ke B ya. Ini A, ini B ya. Relasi R dapat direpresentasikan menggunakan matriks MR yang didefinisikan sebagai berikut. Oke. Jadi nanti ada nilai 1 dan 0 jika elemen di dalam matriks itu berelasi. 0 itu jika tidak berelasi. Ya gitu aja simpel. Gitu ya. Jadi nilai MIJ itu bisa 1 sama 0. Nah, contohnya. Misalkan ini 1, 2, 3, B-nya, ini A-nya 1, 2, 3, B-nya 1, 2. Ya. R adalah relasi dari A ke B yang didefinisikan sebagai berikut. A berelasi dengan B hanya jika AL itu lebih besar daripada B. Anda tahu di sini A lebih besar daripada B berarti 21, kemudian 31, 32, itu dan seterusnya gitu ya. Tentukan matriks representasi R apabila A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2. Ini notasinya ya. Jadi notasinya tetap 1, 2, 3 gitu ya. Jadi ini kan A1, ini A2, ini A3, ini B1, ini B2. A1 notasinya 1, A2 notasinya 2, A3 notasinya 3, B1 notasinya 1, B2 notasinya 2. Cuman beda di baris dan kolom. Nanti kan R-nya itu adalah kalau A lebih besar dari B, itu kan nanti 21, 31, dan 32 yang saya sebutkan tadi ya. Sehingga matriks relasinya adalah, oke. Bentar ini saya lihat. Jadi gini, ini matriks dan kolom. Jadi baris dan kolom, maaf. Baris dan kolom ini nanti A1, A2, A3, artinya yang A ini menjadi baris, yang 1, 2 ini menjadi kolom. Jadi ini baris 1, 2, 3, ini kolom 1, 2. Jadi contoh di sini, 2, 1. Oke, sekarang kita lihat, 1, 1 berelasi tidak? Oh tidak, berarti 0. 1, 2 berelasi tidak? Nggak ada kan di sini 1, 2. Berarti 0. Nah, ada 21, ini 1. Nah, ini 22 nggak ada, kan? 31 ada. Nah, 32 juga ada. Nah, matriksnya seperti ini. Nah, ini sering dalam pemrograman juga lebih sering digunakan matriks sebenarnya. Kalau kita sudah masuk di dalam pemrograman. Ya. Karena yang lebih mudah dibaca oleh komputer itu matriks ataupun bisa saja tabel. Tapi lebih general nanti matriks sebenarnya. Ya. Dan dalam aplikasi nanti atau implementasi di yang lebih advance lagi itu biasanya memang lebih sering matriks. Contohnya seperti saya biasa di riset di recommender system. Nah, ini ya nanti apa itu namanya? Dalam bentuk ini rating ya, katakanlah rating nanti dalam bentuk metrik user metric rating gitu ya. Nah, nanti kalau ada elemennya itu ya elemennya berapa, kalau ada elemennya nanti 0 gitu ya, nggak ada elemen ratingnya. Ada juga dalam bentuk graf berarah, cuman ini kayaknya sudah habis waktunya ya. Saya lanjutkan besok aja yang dalam bentuk graf ya. Kita cukupkan pertemuan sampai